Shalom, selamat pagi anak-anak. Bersyukur karena pagi hari ini kita boleh bertemu kembali ya, walaupun secara virtual. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, sebelum anak-anak di rumah belajar online, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, kita mau bernyanyi bersama-sama. Nah, Ibu Flo berharap anak-anak sudah dalam keadaan yang siap untuk beribadah, sudah menyiapkan Alkitabnya, sudah duduk dengan tenang. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan Terima Kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Bukti nyata kasih Tuhan sehingga kami boleh bertemu kembali, kami boleh memulai setiap aktivitas kami lagi di pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melaksanakan kegiatan kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap anak-anak di rumah yang mengikuti devosi pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang membantu mereka mengerti setiap firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan kembali belajar dari tokoh Alkitab yaitu Yeremia. Nah, Selasa kemarin Ibu Ica sudah menjelaskan ya siapa Yeremia, bagaimana Tuhan memanggil Yeremia, bagaimana Tuhan memampukan Yeremia untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, begitu ya. Nah, hari ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam Yeremia 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 ya. Yeremia 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ibu Flo tidak akan membaca keseluruhan ya. Ibu Flo hanya akan membaca 2 ayat, yaitu ayat 3 dan ayat 4. Nanti anak-anak setelah devosi boleh membaca kembali ya keseluruhan ayat ini gitu. Nah, Ibu Flo akan mulai membaca ayat 3. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman, demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Ayat 4. Dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Nah, anak-anak, pasal 15 ini, ya, bacaan ini merupakan seruan sakit hati Tuhan. Karena apa yang dilakukan oleh Raja Manasye dari Yehuda. Kenapa dikatakan ayat ini sebagai seruan sakit hati Tuhan begitu kepada bangsa Yehuda, terlebih lagi kepada Raja Manasye begitu. Nah, ini disebabkan karena Raja Manasye ya beserta dengan bangsa Yehuda itu menyembah berhala, menyembah patung-patung
ya. Kemudian setelah itu yang lebih mendukakan hati Tuhan adalah ketika Raja Manasye membuat patung ini dan menyembah berhala, dia membawa patung ini dan meletakkannya di bait suci. Kalau anak-anak tahu masih ingat, kalau bait suci itu adalah tempat kudus, tempat suci untuk beribadah kepada Allah, begitu ya. Nah, kemudian apalagi yang membuat Allah murka begitu. Nah, ternyata Raja Manasye ini membakar anak-anak dan memberikannya sebagai persembahan untuk berhala tersebut, ya. Jadi tidak hanya meletakkan patung atau berhala ini di bait suci, tapi Raja Manasye juga menjadikan anak-anak sebagai korban persembahan untuk patung tersebut, untuk berhala tersebut, begitu. Nah, Allah begitu murka dan sakit hati atas tindakan yang dilakukan oleh Raja Manasye ini, begitu. Nah, di Yeremia 15 ini, ya, ini menggambarkan keseluruhan perasaan Allah atas semua tindakan Raja Manasye tadi, ya. Nah, dimulai dari ayat pertama, gitu ya. Di ayat pertama ini kalau anak-anak nanti baca, di situ Allah mengatakan bahwa dia tidak akan berbalik lagi dari murkanya, ya. Jadi karena begitu marahnya Tuhan, ya, begitu murkanya dia, ya, maka Tuhan bilang dia tidak akan berbalik dari murkanya, begitu. Walaupun zaman itu ada Musa, ada Samuel yang menjadi imam yang mendoakan Yehuda begitu, yang selalu mendoakan bangsa Yehuda, tapi Tuhan sudah begitu marah, ya, sehingga dia tidak dapat meredakan kembali marahnya begitu ya, baik atas permintaan Musa atau Samuel sebagai orang yang begitu mengasihi umat Tuhan, begitu. Nah, murka Tuhan yang menyala-nyala ini membuat Yehuda seperti tinggal di tempat pembantaian. Kenapa disebut tempat pembantaian Ibu Flo? Karena tadi yang Ibu Flo sudah jelaskan sebelumnya, bangsa Yehuda dan Raja Manasye akan mati oleh pedang, ya, bahkan mati oleh kelaparan, bahkan mereka akan ditawan dan terbuang ke negeri di mana berada bangsa-bangsa kafir, begitu ya. Nah, kematian yang begitu mengerikan ada di depan mata mereka, begitu, dan akan menimpa mereka akibat perbuatan Raja Manasye dan bangsa Yehuda. Nah, ini menandakan bahwa begitu besarnya dosa Manasye dengan bangsa Yehuda saat itu, ya. Akibat dari pemberontakan mereka itu, ya, penghinaan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan pun tidak main-main memberikan peringatan, memberikan hukuman kepada mereka, begitu, ya. Kalau anak-anak masih ingat tadi, pertama yang Ibu jelaskan, mereka membuat berhala, ya, mereka menyembah berhala, bahkan meletakkannya di bait suci, dan itu benar-benar mendukakan hati Tuhan, begitu. Nah, Raja Manasye di sini disebut sebagai raja yang jahat, begitu. Dia menyembah berhala, bahkan dia tidak memperdulikan firman Tuhan, ya, dia tidak memperdulikan perkataan Tuhan, begitu. Nah, maka karena kejahatannya lah Tuhan kemudian menghancurkan bangsa Yehuda, ya. Nah, itulah hukuman yang Tuhan berikan atas pemberontakan dari Raja Manasye dan bangsa Yehuda. Nah, mungkin anak-anak berpikir, Ibu Flo, bukannya Tuhan itu adalah Tuhan yang sabar, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh belas kasihan? Di mana belas kasihan dan kasih Allah saat itu? Begitu. Apakah Tuhan tidak berbelas kasihan kepada mereka? Nah, anak-anak di ayat 6 di sini dijelaskan bahwa Tuhan bahkan mengatakan sendiri bahwa dia sudah bosan untuk menyesal menghukum Yehuda, begitu ya. Tuhan sudah merasa bosan untuk merasa kasihan kepada bangsa ini, begitu. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada mereka. Ada 2 tahun Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Yehuda, ya. Jadi melalui Yeremia untuk selalu diperingatkan, begitu ya, untuk diperingatkan, untuk berbalik, untuk bertobat. Tapi yang mereka lakukan malah terus mendukakan hati Tuhan. Mereka terus melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yang membuat muka Tuhan itu menyala-nyala, ya, begitu. Nah, itulah sebabnya Tuhan sudah tidak memberikan belas kasihan, sudah tidak ada lagi belas kasihan bagi bangsa ini. Nah, anak-anak, kitab Yeremia ini memang penuh dengan emosi dan murka Allah, ya, atas Israel dan Yehuda, terlebih kepada bangsa Yehuda saat itu, begitu ya. Kenapa? Karena mereka ini adalah umat Tuhan, ya. Jadi umat yang dikasihi Tuhan, tapi yang mereka lakukan adalah sebaliknya. Mereka malah mendukakan hati Tuhan, ya, menyakiti hati Tuhan, bahkan membuat Tuhan begitu murka atas sikap yang mereka lakukan, begitu. Nah, di sini kalimat demi kalimat, ya, kalimat hukuman dan murka Tuhan terus dinyatakan kepada bangsa Yehuda saat itu. Jadi mereka bukannya tidak pernah ditegur oleh Tuhan, bukannya tidak pernah diberikan peringatan, atau misalnya mungkin anak-anak berpikir, oh ini kayaknya bangsa Yehuda saat itu langsung diberikan hukuman. Tidak, tapi melalui Yeremia Tuhan terus memperingatkan bangsa ini untuk kembali, untuk berbalik arah, untuk bertobat. Tapi yang mereka lakukan hanyalah memberontak, ya, mengikuti kedagingan mereka, yaitu menyembah patung berhala, ya,
seperti itu. Nah, karena saat itu Yeremia yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk menegur dan memperingatkan bangsa Yehuda dan Raja Manasye, maka saat itu Nabi Yeremia pun menjadi nabi yang dibenci oleh para penguasa di Yehuda saat itu. Nah, setiap peringatan yang diberikan oleh Yeremia tidak pernah didengar dan tidak pernah diperhatikan oleh bangsa Israel dan Yehuda. Nah, anak-anak mungkin bertanya, untuk apa sih Tuhan memberikan peringatan? Ya, untuk apa Tuhan memberikan peringatan kepada bangsa Yehuda saat itu? Nah, anak-anak, setiap peringatan yang Tuhan berikan itu bertujuan untuk pertobatan. Tuhan mau setiap umatnya, setiap orang yang percaya itu kembali ke jalan yang benar ya. Tuhan mau agar Yehuda saat itu bisa berbalik arah dari setiap dosa yang mereka lakukan. Jadi itulah tujuan dari setiap peringatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Yehuda, bahkan untuk saat ini. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini ya mengingatkan kita bahwa Tuhan itu bisa murka ya. Tuhan itu bisa begitu marah kepada kita ketika kita pun tidak menunjukkan sikap yang baik, ketika kita tidak taat, ketika kita terus-menerus melakukan dosa, dan ketika kita terus melukai hati Tuhan. Begitu ya. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, pakailah kesempatan itu untuk berbalik, untuk bertobat ya. Jadi ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada anak-anak ya, mungkin contohnya mungkin ada yang di rumah mungkin sering berbohong atau kerjanya cuma malas-malasan. Mungkin yang anak-anak dapatkan sekarang hanya teguran dari orang tua ya. Mungkin hanya teguran dari orang tua, atau mungkin ketika kamu malas mengerjakan tugas, mungkin teguran yang kamu dapatkan hanya dari orang tua, hanya dari guru ya. Nah, disitulah saatnya kamu untuk mengerti bahwa oh ini karena Tuhan mengasihi saya, makanya Tuhan menegur saya melalui orang di sekitar saya, begitu ya. Nah, gunakanlah kesempatan itu untuk merubah sikap-sikap burukmu, begitu. Jangan melakukan hal yang terus-menerus melukai hati Tuhan, seperti itu ya. Nah, jangan seperti bangsa Yehuda tadi ya, sudah diberikan kesempatan selama 2 tahun tapi tidak menggunakan kesempatan itu untuk bertobat, untuk berbalik arah ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk terus-menerus mengoreksi atau melihat ya setiap perbuatan kita apakah benar, setiap sikap kita, setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan, atau malah sebaliknya, atau apa yang kita lakukan itu malah lebih menyakiti hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ya anak-anak, mari kita sama-sama belajar untuk merenungkan kasih Allah dalam kehidupan kita ya. Bagaimana Tuhan begitu sabar dalam mendidik kita, ya. Bagaimana Dia adalah Allah setia yang terus menuntun kita kepada perubahan. Begitu ya. Mari kita semua hidup untuk menyenangkan Tuhan dengan melakukan setiap kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kita tahu kehendak Tuhan? Pelajari firman Tuhan, ya. Kamu bisa melalui mungkin kamu baca pribadi Alkitabnya, atau mungkin di rumah beribadah bersama orang tua, begitu, ataupun dengan mengikuti devosi setiap hari. Seperti itu ya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Tuhan terus-menerus mengingatkan kami melalui firman Tuhan untuk belajar bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau terus bantu kami untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kegiatan kami pada hari ini, baik anak-anakmu di rumah yang akan belajar, ya, mengikuti setiap proses pembelajaran, maupun guru-guru yang akan mengajar hari ini. Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. God bless you. Kaulah sukacitaku.